lagi ya. Tadi kan kita udah ngebahas akuntansi wadiah. Sekarang kita lanjut lagi akuntansi penghimpun dana, yakni akuntansi mudorobah. Jadi mudorobah itu definisinya jika dilihat berdasarkan PSAK 105, mudorobah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana satu pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, berdasarkan dari PSAK tersebut, kita dapat mendapatkan definisinya secara sederhana nih, mudorobah. Jadi mudorobah itu, ingat, adanya kerjasama dua belah pihak. Berarti ada yang punya modal dan ada yang mengelola. Kemudian ada usahanya juga. Nah, berdasarkan tersebut, aplikasinya di mana pada bank syariah itu, nasabah itu sebagai pihak pertama sohibul mal. Karena kan ini mudorobahnya dalam penghimpun dana. Jadi si nasabahnya itu bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Kemudian banknya itu sebagai pihak kedua, yakni mudorib atau pengelola dana. Jadi kan bank menghimpun dana masyarakat nih dalam bentuk misalkan tabungan atau deposito. Nah, tabungan tersebut dikelola oleh bank, diinvestasikan. Nanti keuntungannya dibagikan. Tuh. Dari definisi tersebut, maka jenis mudorobah itu ada 3 macam. Yang pertama ada mudorobah mutlaqoh. Kemudian ada mudorobah muqayyadah, dan yang terakhir ada mudorobah musyarokah. Nah, 3 jenis ini berbeda. Yang pertama mutlaqoh. Mudorobah mutlaqoh itu akad kerjasama di mana investasinya tidak terikat. Jadi tidak terikat di sini, si bank itu bebas untuk menginvestasikannya kemana saja. Beda lagi sama mudorobah muqayyadah, itu investasi terikat. Kemudian ada mudorobah musyarokah, di mana kan yang tadi kalau definisi dari mudorobah itu awalnya yang si sohibul mal itu cuma ngasih dana aja, sementara yang satu lagi mengelola tanpa mempunyai dana. Nah, di mudorobah musyarokah itu pengelola dana juga menyertakan modal, tidak hanya mengelola saja tapi dia juga menyertakan modal. Nah, berdasarkan tersebut, Si mama mau ngomong. syariah selanjutnya, pengakuan dan penyajian akuntansi mudorobah berdasarkan PSAK 105. Yang pertama itu produk giro dan tabungan menggunakan akad mudorobah mutlaqoh. Jadi yang digunakannya itu akad mudorobah mutlaqoh. Kemudian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil, baik itu profit sharing maupun net revenue sharing. Jadi kalau tadi itu kan di
Wadiah itu keuntungan yang didapatkan itu berasal dari imbalan atau bonus. Kalau di mudorobah karena ada akad kerjasama antara mudorib dan sohibul mal, kemudian ada kegiatan usaha yang dilakukan, keuntungannya itu berupa nisbah bagi hasil. Nah, bagi hasil itu dibagi menjadi dua, ada profit sharing maupun net revenue sharing. Profit sharing itu dihitung berdasarkan laba kotor, kalau net revenue sharing berdasarkan laba bersih. Jadi misalkan nih nisbahnya 40 berbanding 60, 40 untuk nasabah, 60 untuk bank. Keuntungannya misalkan berdasarkan laba kotor itu 100, maka keuntungan yang didapat bagi si nasabah itu sebesar 40, sementara untuk si bank itu 60. Lanjut lagi ya. Kemudian dana mudorobah sama dengan besarnya dana sirkah temporer atau investasi tidak terikat. Bagi hasil, dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tapi belum diserahkan kepada nasabah diakui sebagai kewajiban. Jadi kalau misalkan bagi hasil dana sirkah temporernya nih udah diperhitungkan tapi belum diserahkan, makanya itu diakui sebagai kewajiban. Kemudian bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan tapi belum jatuh tempo disajikan ke dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Dari pengakuan dan penyajian akuntansi PSAK tadi, dilanjut ke ilustrasi jurnal. Jadi yang pertama, saat menerima setoran, maka jurnalnya kas terhadap dana sirkah temporer. Karena kan tadi di pengakuan sama penyajian bahwa diakuinya itu mudorobah mutlaqoh itu sebagai dana sirkah temporer. Kemudian saat penarikan tabungan, jurnalnya dana sirkah temporer terhadap kas. Selanjutnya lagi, saat mudorobah jatuh tempo, maka jurnalnya dana sirkah temporer dan hak pihak ketiga atas bagi hasil terhadap kas. Nah, pada akhir periode perhitungan bagi hasil, maka jurnalnya beban bagi hasil dana sirkah temporer terhadap bagi hasil yang belum dibagikan. Ketika pembayaran bagi hasil, maka jurnalnya bagi hasil yang belum dibagikan terhadap kas.